Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan melakukan analisis band gap. Tapi sebelum masuk ke tutorial pengolahan data, kita wajib memahami landasan teori analisis band gapnya terlebih dahulu. Kenapa? Ini tuh biar teman-teman bukan cuman sekedar tahu cara pengolahan data dengan mengklik tombol-tombol di aplikasi gitu, tapi teman-teman juga bisa paham betul logika di balik data mentah spektroskopi yang kita olah. Oke, di bagian pertama ini kita tuh akan membahas mengenai pondasi paling mendasar terlebih dahulu, yaitu konsep dari pita energi. Di sini secara atomik elektron di dalam kristal padatu menempati pita-pita energi. Jadi ada dua pita utama, yaitu pita valensi dan juga pita konduksi. Pita valensi ini tuh merupakan tingkat energi yang paling rendah yang biasanya tuh terisi penuh oleh elektron valensi saat suhunya tuh absolut 0 biasanya. Terus di atasnya di sini ada pita konduksi. Umumnya tuh biasanya dia kosong. Jadi elektron yang berada di pita konduksi ini tuh bebas bergerak membawa muatan listrik gitu. Nah, celah kosong ini di antara kedua pita tuh biasanya disebut dengan band gap nih, yang daerah sini. Jadi nilai ini tuh mewakili jumlah energi kinetik minimal yang harus diserap oleh elektron di pita valensi gitu, agar nanti dia tuh punya energi yang cukup untuk melompat menyeberang dari pita valensi ke pita konduksi yang di atas ini. Nah, berdasarkan ukuran lebar band gapnya ya, di sini tuh dikelompokkan beberapa material padat. Jadi ada yang konduktor, terus ada semikonduktor, sama ada isolator. Nah, pertama-tama di sini mengenai konduktor terlebih dahulu. Jadi pada logam, pita valensi dan juga pita konduksinya tuh saling tumpang tindih. Jadi nggak ada jurang pemisah. Sehingga elektronnya tuh bebas mengalir tanpa hambatan energi. Seperti ini ya gambarnya. Nah, di sini tuh nggak ada celahnya gitu. Oke, untuk semikonduktor sendiri, fokus utama ini tuh merupakan fokus utama dari analisis kita. Jadi kalau semikonduktor biasanya memiliki celah energi moderat sekitar antara 0,5 sampai dengan 4 elektron volt. Jadi material ini tuh akan bertindak sebagai isolator pada suhu rendah, tapi dia juga bisa jadi konduktor jika memang dirangsang dengan energi dari luar. Kemudian ada juga isolator, di mana material ini tuh punya celah energinya tuh yang sangat lebar, biasanya di atas 4 elektron volt. Elektronnya tuh cukup sulit diekstrasi ke pita konduksi, jadi materialnya tuh hampir tidak menghantarkan listrik. Ini untuk gambar-gambarnya ya, biar teman-teman bisa lebih paham. Oke, selanjutnya di sini kita juga harus paham jenis transisi elektron dari material target kita sebelum nantinya mengolah data. Ada dua jenis utama, yaitu direct dan juga indirect. Untuk direct band gap sendiri, ini tuh merupakan transisi ketika puncak pita valensi dan juga dasar pita konduksinya tuh sejajar secara momentum. Jadi untuk melakukan eksitasi, elektron murni tuh cuman butuh menyerap foton cahaya pas energi yang pas sama energinya gitu. Contohnya tuh bisa ZNO, CDO, itu kedua material yang saya analisis, tapi di sini kita kemungkinan akan menganalisis ZNO gitu. Terus ada juga titanium dioxide tapi pada fase anatase gitu. Selanjutnya ada indirect. Nah, indirect band gap di sini tuh posisi puncak pita valensi dan juga dasar pita konduksinya tuh tidak sejajar gitu. Nah, selain butuh energi foton cahaya untuk menyuplai energi, elektron juga butuh bantuan getaran kisi kristal yang biasanya tuh disebut dengan fonon. Untuk contohnya tuh ada dari silikon terus sama TiO pada fase rutil gitu. Nah, pentingnya kita memahami tipe ini tuh karena jenis transisi ini tuh akan menentukan rumus eksponen mana yang kita pakai saat pengolahan data gitu. Nah, sekarang kita ukur nih band gapnya secara praktis gitu. Biasanya menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis ya, seperti ini.
Alat ini tuh nanti akan menembakkan cahaya dengan berbagai panjang gelombang gitu, terus nanti akan mencatat seberapa banyak cahaya tersebut tuh diserap datanya. Nanti kalau ada penyerapan itu absorbansi, terus untuk pemantulan nanti datanya direflektansi gitu. Nah, karena alat UV vis ini tuh kan memberikan data sumbu X berupa panjang gelombang dalam satuan nanometer ya. Nah, kita tuh perlu mengolah datanya tuh, jadi diubah satuannya tuh jadi foton dalam elektron volt. Nah, gitu deh. Jadi dari nanometer kita ubah ke elektron volt. Gitu rumusnya tuh seperti ini, teman-teman. Nah, untuk nilai 1240 ini tuh berasal dari perkalian konstanta Planck dan juga kecepatan cahaya. Oke, selanjutnya di sini merupakan jembatan utama dari analisis kita, yaitu dari plot Tauge gitu. Nah, persamaannya tuh tertulis ya di slide ini tuh, kita fokus pada variabel eksponennya, jadi 1/6. Kalau misalkan sampelnya direct, nah kalau misalkan sampelnya direct seperti ini, kita pakai nilainya tuh n itu sama dengan 1/2 gitu. Makanya untuk memplot data dari grafik sumbu Y-nya, nanti kita pangkatkannya tuh dengan 2. Sedangkan untuk yang indirect, kita menggunakan nilai n-nya tuh sama dengan 2 gitu, sehingga nanti sumbu Y yang diplotkan di software tuh adalah 0,5 atau setengah gitu. Selanjutnya di sini setelah kita memplot energi foton di sumbu X ya, dan juga di sumbu Y-nya, kita tuh akan mendapatkan grafik seperti ini. Nah, grafik ini tuh mulanya tuh akan landai di daerah energi yang rendah, lalu nanti akan menanjak naik dengan sangat tajam ya pada saat material tuh mulai menyerap energi secara masif gitu. Terus di sini untuk interpretasinya tuh kita tuh mencari daerah yang linearnya tuh paling curam di dalam grafik tersebut gitu. Terus kita tarik garis regresi lurus ke arah bawah gitu sampai kita tuh memotong sumbu yang mendatar gitu. Nah, titik potong di sumbu X ini tuh menunjukkan nilai energi band gap dari materialnya gitu. Seperti pada simulasi di sini tuh garis ekstrapolasinya tuh memotong sumbu X di angka 3,2 elektron volt, yang artinya material sampel tersebut tuh memiliki celah pita energi sebesar 3,2 elektron volt. Nah, itu aja ya pembahasan teoritis lengkapnya, mulai dari pita energi sampai kita bisa melakukan interpretasi hasilnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan langsung menganalisis band gap. Untuk tutorialnya ada di video selanjutnya. Bye-bye!